Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten. Untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, pada saat ini kita sudah menginjak pada kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan kompetensi dasar 4.5, yaitu membuat slide untuk presentasi. Sebenarnya presentasi ada beberapa, ada dua yang utama, yaitu presentasi dalam bentuk presentasi slide, dan yang kedua presentasi dalam bentuk video. Nah, pada waktu yang lalu anak-anakku sudah mencoba membuat sebuah presentasi dalam bentuk video. Tetapi sebelum kita menginjak lebih jauh tentang pembuatan presentasi menggunakan video, kita akan belajar dulu bagaimana cara membuat presentasi dalam bentuk slide. Pada kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint, rumpun dari Microsoft Office, di mana aplikasi ini sangat familiar digunakan oleh orang-orang, baik itu di pemerintahan, perkantoran. Biasanya mereka melakukan publikasi menggunakan slide presentasi. Nah, pada saat ini kita akan belajar secara cepat bagaimana cara kita menggunakan sebuah slide presentasi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan mencoba, dan pada saat ini Pak Cahyo tidak akan terlalu banyak teori. Tetapi pada saat ini Pak Cahyo akan mencoba langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi slide presentasi. Nanti kita akan mencoba membuat presentasi sederhana. Demikian, sudah siap anak-anakku? Mari kita mulai. Baik, kali ini kita akan langsung saja membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Bagaimana caranya? Anak-anakku bisa melihat pada layar. Yang pertama kita lakukan adalah klik tombol Start, Windows. Kemudian kita pilih aplikasi yang ada di sini. Kita cari Microsoft Office. Microsoft Office. Nah, kemudian kita klik drop down menunya. Kemudian kita pilih Microsoft Office PowerPoint. Kebetulan Pak Jaya masih menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Saya klik. Nah, inilah bentuk dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Pak Jawa tidak akan bertele-tele, kita akan langsung saja mencoba. Di sebelah di sini adalah slide, di mana nanti kalau ada slide pertama, slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya akan muncul di sini. Sedangkan yang aktif nanti akan ditampilkan pada layar utama. Kita sekarang akan mencoba membuat sebuah slide presentasi. Sebelumnya kita akan coba desain slide presentasi kita supaya lebih menarik. Nah, karena kita mau mendesain tampilan backgroundnya untuk slide kita bisa memilih langsung pada menu desain. Anda perhatikan menu desain, kemudian kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Kalian bisa menggunakan drop down untuk tampilan lebih banyak, ya. Mana yang ingin kalian pilih, misalkan Pak Jawa memilih yang ini, tinggal saya klik saja, klik, secara otomatis akan muncul template-nya. Jadi kita nggak perlu menggambar, tetapi di sini sudah ada. Oke, langsung Pak Cahyo coba akan membuat sebuah slide tentang identitas diri Pak Cahyo. Nah, di sini saya kasih judul. Kita klik saja pada bagian click to add title. Kita klik di sini, kemudian kita langsung ketik judulnya, identitas diri, misalkan. Di sini saya ketik misalkan Cahyo Nugroho. Oke, ini untuk tampilan slide pertama, ya. Nah, sekarang supaya ini lebih menarik, kita bisa menambahkan animasi sehingga tidak langsung muncul, tetapi bisa kita menambahkan animasi. Bagaimana kok bisa tahu ini langsung muncul? Kalau kita pilih slideshow pada bagian bawah, kalian perhatikan, kalau kita pilih slideshow, secara otomatis langsung muncul seperti ini. Tetapi kita bisa menambahkan animasi, jadi tulisannya nanti munculnya menggunakan animasi, dan yang tulisan yang kedua juga menggunakan animasi. Caranya bagaimana? Langsung kita coba. Untuk keluar dari previewnya, kita tekan tombol escape pada keyboard. Letaknya di sebelah kiri atas, ESC, ya. Oke, sekarang saya ingin menambahkan animasi. Untuk menambahkan animasi, saya otomatis harus masuk ke tab animations. Saya klik animations, kemudian supaya lebih
ketahuan urutan detail animasinya, kita pilih custom animations. Saya pilih custom animation. Di sini masih kosong karena memang belum ada animasinya. Sekarang Pak Cahyo coba akan menambahkan animasi untuk tulisan yang pertama. Saya klik ya di sini, kemudian bisa kalian tambahkan animasinya. Bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa pilih add effect. Add effect. Pada bagian add effect itu ada 4 bagian, yaitu entrance, emphasis, exit, dan motion path. Entrance itu adalah animasi masuknya objek. Objeknya itu bisa berupa tulisan atau sebuah gambar, bisa. Kalau emphasis itu animasi setelah objek itu muncul. Kalau exit itu adalah animasi keluarnya sebuah objek. Kalau motion path itu animasi yang bisa kita ciptakan sendiri berdasarkan pola. Ya, pola atau jalur kita bisa memilih. Nah, pada saat ini Pak Cahyo pilih yang gampang, yaitu menggunakan entrance, yaitu masuknya animasi. Yang pertama misalkan Pak Cahyo menggunakan animasi blind. Saya klik ya, otomatis di sini akan muncul animasi yang pertama. Kemudian yang animasi kedua adalah tulisan ini. Setelah identitas diri muncul, nanti tulisan Cahyo Nugroho muncul. Ya, jadi tulisan Cahyo Nugroho akan muncul setelah tulisan identitas diri keluar. Oke, saya klik tulisan Cahyo Nugroho, kemudian saya add effect, pilih entrance juga. Bisa kalian menggunakan yang lain. Misalkan Pak Cahyo menggunakan yang fade. Saya klik. Nah, yang menjadi permasalahan pada saat ini, anak-anakku harus mengenal bagaimana cara memulai animasi ini. Kalau anak-anakku perhatikan, untuk animasi pertama itu startnya itu menggunakan on click. Kalau on click berarti animasi itu akan muncul jika diklik mouse-nya. Tetapi kita bisa membuatnya menggunakan with previous. With previous itu maksudnya animasi akan muncul pada saat slide-nya dijalankan. Jadi secara otomatis nggak perlu kita klik. Kalau menggunakan after previous, berarti animasi akan dijalankan setelah animasi sebelumnya sudah selesai. Sekarang Pak Cahyo akan coba membuat preview dari tampilan identitas diri ini. Masih on click semua, kalian perhatikan. Saya tekan tombol slideshow, saya klik, kalian perhatikan animasinya belum muncul. Karena apa? Pak Cahyo belum klik. Kalau Pak Cahyo klik mouse-nya, saya klik, nah secara otomatis muncul. Animasi yang kedua juga sama. Animasi yang kedua itu akan muncul jika saya klik mouse-nya. Sehingga kalau saya klik, animasi yang kedua akan muncul. Nah, sekarang kita akan modifikasi coba. Saya tekan tombol escape pada keyboard, tombol ESC ya, letaknya di sudut kiri atas. Nah, saya akan modifikasi animasinya. Misalkan untuk identitas diri, Pak Cahyo akan mencoba, saya klik pada animasi identitas diri menggunakan with previous. Ya. Kemudian Cahyo Nugroho, animasi Cahyo Nugroho akan saya ubah animasi startnya menggunakan after previous. Lalu apa efeknya? Kita lihat. After previous. Oke, langsung kita jalankan. Lihat. Tanpa saya klik, secara otomatis animasi yang pertama identitas diri itu langsung muncul bersamaan pada saat slide keluar. Sedangkan animasi yang kedua Cahyo Nugroho, karena saya memilih startnya itu adalah after previous, maka yang terjadi adalah pada saat identitas diri animasinya sudah selesai berjalan, secara otomatis tulisan Cahyo Nugroho karena memilih after previous akan dijalankan. Sehingga animasi Cahyo Nugroho akan berjalan jika animasi identitas diri ini sudah keluar. Itu ya. Sekarang kalau menjadi permasalahan yang lain lagi, Pak, kalau terlalu cepat bagaimana? Nah, untuk mengatasi slide yang terlalu cepat, kita bisa membuat sebuah jeda atau delay. Oke, saya keluar lagi. Kita akan menggunakan animasi yang pertama with previous, dan animasi kedua menggunakan after previous. Sekarang kita akan mencoba membuat delay atau tunda, sehingga pada saat slide muncul tidak langsung muncul, tetapi beberapa waktu baru muncul. Caranya bagaimana? Kita klik pada identitas diri, ya. Kemudian kita pilih drop down menu pada animasi tersebut. Saya pilih, kemudian saya pilih timing. Saya klik timing.
Nanti akan muncul seperti itu. Pada tab timing, di situ akan ada delay. Hitungannya detik. Lah, sekarang Pak Jo akan mencoba membuat delay dari tampilan slide 1 detik setelah tampilan slide. Bagaimana caranya? Berarti delaynya saya buat 1 detik. 1 second, maksudnya 1 detik. Kecepatannya berapa? Misalkan ini very fast. Kalian mau ganti misalkan medium juga boleh. Kemudian saya klik OK. Kita coba ya. Kita klik slideshow. Klik slideshow dan perhatikan 1 detik baru keluar. Jika sudah selesai, secara otomatis tulisan Cahyo Nugroho akan keluar. Kalau mau dijeda, tulisan Cahyo Nugroho apa bisa? Bisa. Oke, kembali lagi kita escape. Kita klik pada animasi Cahyo Nugroho, kemudian pilih drop down menu ini, kemudian pilih timing. Kita bisa delay juga. Misalkan delaynya kita buat 1 detik. Saya OK. Jadi pada saat slideshow muncul, 1 detik akan muncul tulisan identitas diri. Setelah animasi identitas diri, keluarnya tulisan identitas diri selesai, ada jeda 1 detik lagi, baru muncul tulisan Cahyo Nugroho. Mari kita coba. Muncul 1 detik keluar tulisan, animasi selesai, 1 detik baru muncul tulisan Cahyo Nugroho. Mudah ya anak-anakku? Baik, supaya kita lebih familiar, kita akan membuat slide yang kedua sekarang. Oke, untuk menambahkan sebuah slide, ya, slide yang kedua, kita bisa kembali pada menu home. Kita klik menu home, kemudian pada bagian home, pada bagian slide, kita bisa menambahkan new slide. Tinggal kita klik new slide. Oke, kemudian Pak Cahyo bisa menuliskan isi dari slide kedua. Oke, saya ketikkan di sini data diri. Tinggal saya klik, kemudian di sini saya ketikkan lagi data dirinya. Misalkan saya ketikkan di sini nama, saya tab, saya ketik Cahyo Nugroho, saya enter, kemudian saya ketik jenis kelamin, saya buat jenis kel gitu aja, kemudian saya tab, kemudian saya ketik titik 2, saya ketik laki, kemudian saya ketikkan item selanjutnya tempat lahir, saya tab titik 2, saya ketik Banyuwangi. Kemudian yang keempat, saya pilih tanggal lahir. Tanggal lahirnya saya ketik di sini 12 April 1979. Oke, kita buat data sederhana terlebih dahulu saja. Oke. Sudah? Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah foto. Jadi Pak Cahyo akan menambahkan sebuah fotonya Pak Cahyo. Oh, biar orang tahu, oh yang namanya Cahyo Nugroho wajahnya itu. Oke, cara menambahkan foto, kita bisa langsung masuk menu karena kita mau memasukkan, bahasa Inggrisnya insert. Sehingga kita perlu masuk pada tab insert. Kita klik insert, kemudian pilih apa yang mau dimasukkan. Di insert tabel, gambar, clip art, foto, terserah. Nah, pada saat ini Pak Cahyo akan coba memasukkan picture atau gambarnya Pak Cahyo. Saya klik picture. Oke, maka dia akan membuka kotak dialog di manakah lokasinya. Nah, Pak Cahyo akan menggunakan foto yang ada saja. Saya klik foto Pak Cahyo, kemudian saya klik insert. Secara otomatis fotonya akan muncul. Nah, sekarang kita bisa langsung melakukan editing pada foto kita. Bagaimana caranya? Kita klik pada bagian foto, pastikan fotonya aktif seperti ini. Ada kotak-kotak kecil di sudut dan di tengah-tengah gambar kita. Nah, supaya tidak, ini ada kursi, supaya nggak begitu kelihatan, maka ini saya cropping atau saya potong. Caranya, kita masuk pada menu format, kemudian di situ ada crop. Tinggal kita pilih, klik crop. Kemudian kita bisa geser. Lihat, perhatikan cara menggesernya. Saya tempatkan di kiri, sebelah sisi kiri, sampai seperti itu. Saya klik, kemudian saya geser. Nah, yang di sini juga saya tempatkan di sisi sebelah kanan, sampai seperti itu. Saya klik, saya geser. Kemudian bagian bawah juga. Misalkan saya klik,
Saya tahan mouse-nya, geser ke atas. Sudah. Jika sudah, kita klik crop. Nah, kemudian kita kecilkan supaya nggak terlalu besar. Saya tempatkan. Untuk mengecilkan supaya simetris, anak-anakku pastikan menggunakan sudut sebelah atas, baik itu sebelah atas maupun sebelah bawah. Kalau kalian menggunakan yang samping-samping ini, misalkan ya Pak Cahyo geser ini, saya klik tahan geser, Pak Cahyo jadi kurus, ya, karena tidak simetris untuk mengecilkannya. Sehingga kalau yang atas misalkan, saya klik tahan geser, Pak Cahyo udah digepeng, ya. Saya kembalikan lagi. Oke, saya kecilkan. Untuk mengecilkan supaya simetris, saya tempatkan mouse-nya di sebelah pojok ini. Boleh. Misalkan pojok kanan atas saya tempatkan di situ, saya klik tahan, geser ke bawah. Secara otomatis akan menggeser, mengecilkan gambarnya. Kemudian saya tempatkan misalkan di sudut kiri bawah. Udah jadi. Ya. Nah, selain gambar, kita juga tadi bisa memasukkan beberapa yang lain, termasuk video. Itu kita juga bisa memasukkan video. Caranya bagaimana? Kita coba ya, langsung sekalian. Saya klik movie. Saya akan coba memilih video pembukaan materi pembelajaran Pak Cahyo tadi. Saya letakkan kebetulan di dokumen, kemudian di lemari 3.5. Di mana tadi ya? Saya coba all file. Bukan. Posisinya di video, maaf. Video di sini. Nah, saya oke. Kalian perhatikan, akan muncul pertanyaan, how do you want to movie to start in the slideshow? Maksudnya, bagaimana kalian ingin menampilkan video kalian pada saat di slideshow? Apakah automatically ataukah saat diklik? Kalau automatically, pada saat slide muncul, maka video akan dijalankan. Tetapi jika kita klik, maka video akan dijalankan pada saat mouse-nya diklik. Nah, untuk memudahkan, langsung Pak Cahyo pilih yang when click, supaya tampilan tulisan muncul, gambar muncul, dan nanti baru videonya. Saya pilih when click. Kemudian videonya bisa digeser, diklik di sini, misalkan di sebelah sini. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan animasinya. Bagaimana cara menambahkan animasi slide ini? Sama seperti slide yang pertama. Yang pertama saya klik data diri, kemudian saya pilih add effect, kemudian saya pilih entrance. Oke, sekarang saya akan mencoba menggunakan animasi yang lain, misalkan color typewriter. Ya, animasi masuknya entrance. Saya pilih yang color typewriter. Jika sudah, saya pilih tulisan selanjutnya, identitas diri ini. Saya klik, ya, kemudian saya pilih add effect. Efek apa? Efek masuk apa keluar? Saya pilih efek keluar. Kalau efek keluar, efek masuk yaitu entrance. Misalkan saya pilih menggunakan diamond. Oke, saya klik diamond. Nanti akan muncul animasi yang kedua. Setelah itu gambar. Ya, jadi ini berurutan, data diri dulu, kemudian tulisan, kemudian gambar. Nah, sekarang gambarnya juga akan saya buat animasi. Animasi ini akan muncul setelah tulisan nama Cahyo Nugroho jenis kelamin itu muncul. Caranya diklik gambarnya, pilih add effect, kemudian entrance, saya pilih fade. Sebelumnya kalian perhatikan. Jadi di sini semuanya adalah on click. Animasi pertama on click, animasi kedua on click, tandanya ada gambar mouse, animasi ketiga juga on click. Ya, nah sekarang kita akan coba membuat seperti halnya slide yang pertama. Jadi tulisan data diri akan kita buat with previous. Jadi pada saat slide muncul secara otomatis animasi data diri itu akan muncul, tetapi kita buat delay berapa detik setelah slide-nya muncul. Caranya saya pilih animasinya data diri, saya klik ini startnya, saya pilih with previous, kemudian saya setting delay-nya. Caranya diklik pada bagian delay, kemudian kita pilih timing. Oke, delay-nya saya buat 1 detik setelah slide ditayangkan, kemudian saya oke. Nah,
Kemudian yang kedua juga sama, ya, akan saya buat. Apakah bisa dengan with previous? Nah, kalau with previous nanti kejar-kejaran sama data diri. Nah, sebaiknya animasi yang kedua ini untuk nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir akan muncul setelah animasi data diri ini selesai dijalankan. Pada saat muncul tulisan data diri, selanjutnya adalah tulisan ini. Oke, saya klik, saya pilih add effect, kemudian enter, saya pilih fade misalkan. Saya pilih after previous, ya. Jadi maksudnya after previous, animasi ini akan dijalankan setelah animasi yang pertama selesai. Setelah itu untuk gambarnya, ya, animasi yang ketiga, saya klik, ini saya jalankan setelah tulisan ini selesai muncul. Jadi saya pilih after previous juga, ya. Kemudian videonya saya buat juga, startnya ini on click, ya, maksudnya dia akan dijalankan kalau diklik. Nah, bagaimana cara maksudnya, video ini akan dijalankan kalau kita klik. Diingat-ingat tadi ada pilihan automatically atau on click, biarkan ini on click saja. Nah, berarti nanti akan muncul, Pak. Iya, nanti akan muncul pertama kali sebelum tulisan data diri, nama, dan foto. Oke, langsung kita coba. Kita play dengan mengklik slideshow. Klik slideshow. Kalian perhatikan sudah ada tampilan videonya. Data diri muncul, tulisan Cahyo Nugroho, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggalnya muncul. Baru gambar. Nah, sekarang kalau ingin menjalankan animasi, menjalankan videonya, tadi kan disuruh diklik. Nah, kita arahkan mouse-nya di video, langsung kita klik. Secara otomatis videonya akan berjalan. Demikian, sangat mudah sekali. Ini saya escape untuk menghentikan video, kemudian saya escape lagi untuk keluar dari mode slideshow. Sangat mudah ya sekali anak-anakku. Nah, sekarang silakan kalian di rumah mencoba membuat slide presentasi yang sama. Kalian bisa membuat 2 slide. Yang pertama tentang judul slide-nya, kemudian yang kedua tentang data diri kalian. Silahkan masukkan gambar dan silahkan masukkan video. Lah, videonya yang mana, Pak? Kalian bisa menggunakan video dari tugas yang kalian buat kemarin. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita akan simpan dokumen kita supaya tidak hilang. Cara menyimpannya bagaimana? Sama seperti penggunaan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Kita klik pada tombol Start Office button. Kita klik Office button, kemudian klik Save untuk menyimpan. Disimpan di mana? Terserah anak-anakku. Nah, Pak Cahyo menyimpan di ruangan dokumen. Saya klik ruangan dokumen. Kemudian saya buka lemari 3.5 ini. Saya double klik. Kemudian saya simpan. Silahkan dikasih nama. Nah, ini saya biarkan tulisannya ada default identitas diri. Oke, langsung saya save. Sudah selesai. Data kita sudah tersimpan. Demikian materi kita pada saat ini tentang kompetensi dasar 3.5, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan kompetensi dasar 4.5, membuat slide untuk presentasi. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat animasi sederhana, membuat sebuah kartun sederhana menggunakan slide PowerPoint. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat presentasi kita lebih menarik lagi. Oke, pada saatnya kita akhiri untuk mata pelajaran online atau pelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.